Jadi syarat menjadi Tuhan harus bangkit, keluar dari kematian. Itu syaratnya. Ya, buktikan dulu lah seperti Yesus. Atau gini aja. Ya, jadi maksudmu kalau tanpa bukti ngapain jadi Tuhan kau? Jadi orang bisa dituhankan kalau ditombak dia mati dan hidup kembali. Itu syarat. Coba lah, buktikan dulu si bom itu. Kalau dia bisa iya nak. Masa orang generasi. Justru Yesus berkata, iblis itu datang melakukan tanda yang dahsyat. Itu kata Yesus. Justru kalau ada orang yang ditombak tidak mati, apalagi keluar dari kubur, itu adalah tanda iblis. Matius 24:24, Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Ayo, justru syarat untuk menjadi Kristus palsu wajib memenuhi seperti yang kau sembah itu. Yesus keluar dari kubur, bicara hanya dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Tampil melayang-layang dengan tato di paha, akulah bintang timur. Itu syarat-syarat untuk menjadi Kristus palsu. Harus memperlihatkan tanda dahsyat. Kata siapa? Kata Yesusku. Yesusku yang bilang, Yesus palsu akan datang melakukan satu, tanda yang dahsyat banget. Dua, mujizat-mujizat dahsyat. Untuk apa Yesus? Untuk supaya dia mampu menyesatkan manusia. Itu. Kalau cuma mata melotot, perut buncit, nggak bisa menyesatkan orang, nggak bisa. Paling bisa nipu gift, tapi nggak bisa menipu lebih jauh. Tapi kalau dia melayang-layang, kemudian muncul suaranya doang, jalan di atas air, kemudian keluar dari kubur. Nah, itu tanda dahsyat. Itu bisa dipakai untuk menyesatkan. Tapi apakah syarat menjadi pencipta langit dan bumi harus mati dulu? Apakah syarat menjadi Tuhan harus ditombak dulu? Apakah syarat menjadi Tuhan harus keluar dari kubur dulu? Kalau bagi orang Roma, yes and yes. Bagi orang Athena, yes and yes. Bagi orang Yunani, yes and yes. Ada yang bangkit, keluar dari kubur. Bagi orang Roma Yunani, dia adalah inkarnasi Theos. Makanya Paulus ketika dia datang di Athena, dia dianggap apa? Dewa Hermes. Ketika datang di Roma, dia dianggap apa? Dewa Hermes. Ketika dia datang ke Athena, dia mengajarkan apa? Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Tapi kalau bagi Yahudi, bagi Islam, ada orang keluar dari kubur, yang ada kita lari. Benarlah yang diceritakan dalam Lukas 24:37, ketika kemudian sosok yang bangkit keluar dari kubur itu datang menemui murid-murid. Apa reaksi murid? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tapi ketika datang ke Roma dan Yunani, mereka kaget dan kegirangan sebab mereka melihat dewa mereka keluar dari kubur. Masalah yang lapik dahulu. Itu baru beda. Jadi kalau orang Yahudi keluar, kemudian orang keluar dari kubur dibilang hantu. Orang Yunani, ada orang mati keluar dari kubur dibilang dewa. Kristen posisinya di mana? Sebentar. Kristen posisinya di mana? Sebentar, aku garis bawahi dulu agnostos. Sebentar kawan. Benar ya kau bilang itu, bahwa orang Yunani itu menganggap Paulus ini karena melakukan keajaibannya, mukjizat-mukjizat, dipikirnya dia itu dewa. Kalau dewa telah turun katanya. Karena orang Yunani itu ketika dia menyebarkan Injil ke Yunani, lalu si Paulus ini berkata nih, yang ku kabarkan ini, ku beritakan ini bukanlah dewa yang kau maksud itu, yang kau kenal itu, tidak. Tetapi yang ku maksud, yang ku beritakan ini adalah Yesus. Ada satu persembahan di bagian apa itu, kuil-kuil mereka itu yang tidak dikenal. Jadi siapa yang tidak dikenal itu, inilah yang kuberitakan. Itunya maksud si Paulus itu. Ya, siapa itu? Siapa yang dewa yang tidak dikenal oleh orang Yunani yang mereka? Jadi orang Yunani ini, sebentar dulu Juman. Biar teman-teman dapat pencerahan juga bahwa sebentar masalahnya ini.
dengar, bagi orang Yunani ini ada Zeus, ada ini, ada Ah, Hermes, ada ini yang dikenal mereka. ah, Tetapi ada yang anehnya, mereka ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang kami ini nggak kenal di luar Zeus, di luar ini, gitu hmm, kan. Yang mereka tahu ini nggak tahu kok bisa ada kekuatan luar biasa begini ya, yang bahkan hmm. melebihi Zeus dan Hades ini, melebihi Hermes ini. Jadi satu Tuhan, satu dia Tuhan yang diberitakan si Paulus ini, maka dikatakan kepada orang Yunani itu, yang kuberitakan ini adalah yang kau gak kenal itu, katanya Yang begitu. kau Ya, sembah. yang disembah, yang ada juga persembahannya di situ, Iya, yang betul. kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, Jadi, inilah yang kuperkenalkan, betul? jadi ya Ayo, yang ayo diperkenalkan, jujur. betul, betul. Berarti Yesus bagi mereka adalah dewa. Yang tidak dikenalnya itu. Berarti agnostos theos kan? Kalau masalah agnostis, tapi ada satu kekuatan benar. Jadi Masoling lacak kuridi. di Itu atas sudah, Paulus. itu sudah betul itu. Sebentar Udah dulu benar Mas, itu. sebentar. Agar paham ini bahwa memang bagi orang Yunani ada yang tidak mereka kenal yang sangat kuat itu yang tapi nggak Yang kenal nih. mereka sembah selama ini. Ada yang khusus ada dia sebagiannya itu yang tidak dikenal dewa Iya, yang yang mereka sembah kan? mereka menyembah tapi nggak dikenalnya siapa ini mereka bingung Itulah yang kemudian yang mereka sembah itu selama ini bernama Yesus melalui tangan Paulus, betul? melalui pemberitaan Paulus. Iya benar. Nah, benar sekali. Maka larislah agama Paulus kepada mereka, betul? Ah, larisnya Ah, agama itu karena memang karena Paulus melakukan mukjizat-mukjizat di nah antara itu dia mereka. makanya udah betul. Thank you kau sudah mengakui. Inilah yang dijelaskan di dalam Ulangan 13. Ulangan 13 di situ menjelaskan tentang agnostos theos. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepada kamu satu tanda dan mukjizat. Paulus ini disinggung. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, mukjizatnya terjadi, benar-benar terjadi, dan ia membujuk setelah terjadi mukjizatnya, mari kita mengikuti teos lain yang tidak kau kenal. Siapa itu yang tadi yang perkenalkan teos lain yang kamu tidak kenal itu kepada orang yang tidak itu siapa yang di mana dan apa tertulis di sana? Ini yang dimaksud. Makanya sampai hari ini ajaran Paulus itu diludahin karena Paulus mengajarkan agnostos theos, Tuhan dewa yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Itu alasannya kenapa mereka kemudian tidak menerima Kristen, karena ajaran mereka, jangan engkau mendengarkan perkataan nabi pembohong itu atau pemimpi itu, penghayal itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohim harus kamu ikuti, harus kamu takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Makanya dipenggal. Karena apa? Dia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, menyembah kepada dewanya orang Yunani yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalanmu yang diperintahkan Tuhan Elohimmu. Tuhan Elohimmu memerintahkan jangan makan babi. Si penyembah agnostos theos mengajarkan makan babi. Tuhan yang menyelamatkanmu dari Mesir mengajarkan kau sabat hari Sabtu. Agnostos theos mengajarkan hari Minggu. Tuhan yang mengajarkan kamu keluar dari Mesir mengajarkan kau bersunat. Dia melarang kau bersunat. Jangan kau kasihi dia, bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Jangan kau mengalah terhadap dia. Jangan kau mendengarkan dia. Jangan kau merasa sayang kepadanya. Jangan kau mengasihi dia. Jangan kau menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang harus bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat Israel. Kata. Jadi orang-orang Yunani berpesta setiap hari Minggu. Kenapa dia berpesta? Berabad-abad nenek moyang mereka menyembah dewa, tapi mereka tidak kenal. Begitu Nabi Paulus muncul, mereka mengenal dewa mereka, namanya Yesus.
Dulu kami tidak mengenalnya loh. Untung ada Om Paul datang memperkenalkan atmosfer. Dia indah kali bahasa Paulus gini. Jadi bujukan Paulus itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17. Apa kata dia? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk apa? Untuk selain mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas panggung atau Areopagos dan berkata kepada orang-orang Athena, penyembah dewa-dewa, "Hai orang-orang Athena, hai, aku lihat bahwa dalam segenap hal kamu sangat beribadah." Wah, disanjung sama Paulus. Kau sangat beribadah kepada Theos, kepada Tuhan, kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat tanda-tanda itu bahwa kamu itu memang ada orang yang taat beribadah. Disanjung sama Paulus. Dan aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai sebuah mesbah di sini kuil. Aku melihat sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak mengenalnya? Hah? Kau tahu? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Siapa itu? Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Maka orang-orang Yunani berbaris. 1, 2, 3, menghitung. Musik. Ketepak, 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 pak, ketepak, ketepak, ketepak. Dewa Agnostos Theos yang tidak kita kenal. Begitu Rasul Paulus memperkenalkan, inilah dewa kita, Dewa Kristus. Makanya orang Yunani, orang Romawi, seketika Imperium Romawi, bangsa besar, kerajaan besar, seketika kemudian menyambut ajaran Paulus dengan legowo. Kebijakan-kebijakan kekaisaran itu seketika kemudian tertancap seperti paku ke dalam perut bumi, supaya semua orang mendapatkan kemudian instruksi atas perintah gereja. Gereja saat itu juga memenuhi 100% tingkat kediktatoran terhadap negara-negara atau wilayah-wilayah jajahannya. Harus kebijakan berdasarkan atas putusan gereja. Orang dipancung berdasarkan gereja. Orang naik pangkat berdasarkan gereja. Orang jadi tentara berdasarkan keputusan gereja. Jadi ini berdasarkan gereja. Semua gereja. Kenapa? Karena ajaran yang tadinya gelap, menyembah dewa yang tak dikenal, begitu Paulus datang, diangkat menjadi pastor, paus. Dengan adanya hadiah yang mereka bawa, Paulus bawa, yaitu Agnostos Theos dalam wujud anak Maria, Kristus Yesus. Makanya Kristen pertama besar itu di Roma dan juga di Athena. Kenapa? Karena mereka yang tadinya menyembah politeisme, Helenisme, mereka kemudian terjadi sinkretisme antara ajaran yang diambil Paulus dari Yahudi digabungkan dengan ajaran Romawi politeisme, jadilah Katolik. Jadilah Katolik. Itu fakta real, itu tertulis dengan tinta darah. Bahwa kenyataan itu ada di dalam Bible, Kisah Para Rasul 17, dan indikasi kenyataan itu dilihat di dalam Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12, di mana Paulus dianggap dewa Hermes, di mana Barnabas dianggap dewa Zeus. Tetapi Paulus ketika dipersembahkan lembu-lembu kepada dia karena dianggap dewa Hermes, apa katanya? Bukan aku yang dewa loh, paman. Lalu yang dewa yang mana? Yang di belakang gue. Siapa namanya? Kristus Yesus. Masa sih? Iya, tanya tentara Romawi yang tugas di Yerusalem, di tanah Yudea. Di sana ada Pilatus, di sana ada Herodes. Tanya mereka, benar nggak ada kesaksian mereka bahwa dewa kita membangkitkan orang mati? Tanya, orang buta dibuat melihat loh. Orang botak disuruh bersisir. Orang botak jadi gondrong. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh lari karung. Karena dia, masa sih? Iya, tanya kepada mereka. Akhirnya kesaksian itu terjadilah apa yang disebut konsili. Dilantiklah sang Agnostos Theos jadi Tuhan di antara 3 dewa. Sekira begitu. Mudah-mudahan Anda bisa belajar lagi dengan baik.
bahwa berawal daripada kesalahan fatal yang terjadi terhadap salib yang dianggap berkat tapi adalah kutuk, dan itu Anda akui sendiri, maka mulai hari ini kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat Anda dan yang selamat karena kebangkitan, tanggalkan salib, ganti induk kalung Anda menjadi batu nisan atau tanah kuburan. Saya kira demikian, silakan diambil alih, lanjut. Masuk rumah sakit dia, masuk rumah sakit. Mikul salib dia, mikul salib. Ganti namamu, jangan Immanuel lagi, jadi Yesus saja, Yesus. Ganti, kan lahir Immanuel atau Yesus. Terguncang Goyang Immanuel dia. kan? Goyang, Udahlah ganti Tuhan lah Immanuel. goyang, Ganti Tuhan. masolang, masolang. Masalah generasi. Goyang. Ganti tahun ganti Tuhan. Halo. Tadi Masolang. Masolang, masolang, goyang. Oh, kalau ganti Tuhan enggak lah. Aku orangnya Yesus itu gembalaku. Aku Wah, domba. gembala dibuat dia, gila kali Pak. Tuhan tempat berlindung, Tuhan memohon kau jadikan gembala, kejam kali Pak. Yesus adalah gembala yang baik. Aku adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang Iya benar-benar. enggak. Aku kenal Yesusku. Masalahnya pula, aku kenal pasti. Kenalan di Aku mana? kenalnya. Kenalan di mana bang? Kalau ya, aku tahu persis siapa Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku. Iya. Siapalah Tuhanmu, siapa? Siapalah Tuhanmu? Ayo, kalau kenal. Siapa? Macet. Macet. Kalau Ada kenal WA-nya. siapa Tuhanmu? Ya, Yesus itu sahabatku. Yesus ya, berarti bukan Allah ya? Bukan Allah ya? Yesus teman yang Bukan Allah, bukan Allah ya? Bukan Elohim. kita ya. Bahas Parah Tuhan. kali. What a friend of Nah itu dia, sahabat sejati Yesus itu. Berarti bukan Allah, bukan Allah. Bukan. Ya Allah lah, dia Allahku, dia Ya, Mak. Dia Ayo, juga Mak, temanku, dua, Mak. sahabat sejati. Ini enggak Itu ada bedanya wakil kita yang belajar. nerima, Pak. Jadi aku kenal persis siapa Tuhanku masalahnya. Jadi sulit aku untuk keluar dari Kristen ini. Andai kata aku nggak mengenalnya, aku bisa saja masuk Islam. Di mana Belum kenalan? sehat juga dia berarti bang Blen. Berjam-jam diceramahi, dikasih paham sama Bang Jumas. Kumpayakun abrakadabra. Apalagi Kaisar itu. Kumpayakun abrakadabra. Jadilah monyet. tahu aja. Siapa? Sisi macam suara Kaisar Nero. Masa penciptaan kayak gitu. Kumpayakun abrakadabra. Jadilah monyet. Bukan Iya ya. kayaknya ya. Apalagi? Mazmur 33 nomor 9. Baca. Kayak tukang sihir aja. Kumpayakun abrakadabra. Jadilah monyet. Baca Mazmur 33 nomor 9, Dek. Baca, Dek. Halo. Biarlah mereka baca tuh. Baca. Mazmur 33 nomor 9, baca. Baca, Dek. Dek. Baca, Dek. Dek. Adek. Dek. Enak juga ya pressing sih, Bang. Sebab Tuhan berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi, maka jadi. Jadi monyet, kau jadi monyet. Jadi kucing, kau jadi kucing. Baca lagi Yesaya 55 nomor 11, Dek. Baca, Dek. Baca, biar kamu pintar. Orang pintar itu kudu belajar dulu baru ngomong. Kuasai dulu senjata.
baru masuk Tidak perang. serupa Kalau dengan makhluk, Anda tidak tapi punya kau senjata ikut perang, musuhmu hanya kentut, kau mati duluan. Kau belum ditembak, kau mati duluan. Tidak Demikianlah serupa dengan firmanku. makhluk, tapi punya kaki. Demikianlah firmanku Makhluk hanya yang punya keluar kaki. dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firmanku akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan dan apa yang aku perintahkan. Jadi monyet, kau jadi monyet. Kau jadi sapi, kau jadi sapi. Kau jadi kucluk, kau jadi kucluk. Kau dikutuk menjadi batu tawas, kau jadi batu tawas. Kau dikutuk jadi batu nisan, kau jadi batu nisan. Itu dalil. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Jadi kucluk, kau jadi kucluk. Jadi dongo, kau jadi dongo. Itulah yang terjadi, itulah faktanya. Kun payakun abrakadabra jadi batu di sebelah. Masolang lapeda. Masolang lapeda. Masolang lapeda. Masolang. Islam, binatang kau, kambing Islam, kerbau Islam. Di mana datanya? Baca Al-Quran. Masolang generasi. Emosi dia. Bang, abang sehat bang. Abang sehat. Masolang generasi. Orang panas semua di bawah. Aduh. Aduh. Biasanya baterai HP yang bengkak, ini otaknya. Allah. Kau kurang umat lah. Jangan ada kesalahan Islam. Kau kurang umat. Kenapa pak? Bapak sehat? Bapak sehat? Bang Manulang, apa gejala awalnya Bang Manulang? Kok bisa kayak gitu Bang Manulang? Bapak sehat? Syahadat coba. Kau mau jadi Islam itu syahadat. Bisa Ya. syahadat. Pak, kalau diingetin, Apa kalau itu? diingetin, Tanya sama aku. kalau diingetin istri minum obatnya diminum, jangan ngeyel. Kapan hewan bisa syahadat? Coba. Hewan. Apa? Beritakanlah Bible kepada makhluk, seluruh makhluk. Bagaimana kau membacakan Bible kepada monyet? Hei, hei, bagaimana kau menyatakan Biblemu kepada asu? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Allah tempat bergantung segala makhluk. Bujang inam, woi penyembah manusia. Disinggali kalian, naik ke atas, berat. Allah tempat bergantung. Disinggali kalian. Yang penting bukan dia tempat bergantung Tuhan. Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan yang bergantung ke tiang. Yang adalah manusia yang menggantung ke Tuhan, bukan Tuhan yang digantung manusia. Baru ingat malah beda. Masalah generasi. Tuhan digantung manusia. Salah. Yang benar adalah manusia bergantung ke Tuhan. Manulang dale, Manulang dale lo. Manulang dale. Kasihan, kasihan. Eyang, dale ko, eyang ko. Dale bujang inam. Dogo. Masalah generasi. Lapit ko. Nenek ko panas-panas. Masalah. Lapet selanjutnya naik. Kita mau diskusi. Protestan pencet 3. Kasih nah. Melotoi kasih melawan adik kasih senjata. Nah, bagaimana mau perang yang kau bawa cuma 5 biji? Iya. Ibu. Mirakel. Iya sayang. Loh, udah bayar utang, masa Kristen nggak malu? Nipu semua Kristen ya, masa utang nggak dibayar? Aduh Majang, bilanglah sama si Ajan utang sama Islam halulah. Nggak ada utang sama Islam. Utang sama. Ya, apakah Kristen menipu semua ajarannya? Nggak ada menipu. Lah kau tidak kirim rekeningmu gimana amat? Alah, menipu, mendukung ya, yang namanya nipu mendukung Kristen ya. Memang apakah ada dalil? Memang ada Bang Jumba dalilnya? Kristen menipu ajarannya? Filipi 1:18. Nggak apa-apa. Filipi 1:18, betul lah, berarti betul.
Iya teman-teman, suara saya kecil karena ada Bang Zuma di sini, nggak kayak Bang Dede berakhlak. Iya, Bang Dede ini Main ngegas aja, main ngegas aja. teriak aja. Saya capek pas teriak gitu kan. Ah, Ini mau apa ini? Apanya yang apa, mau Bu? enggak cuma tapi aku fans sama kamu kok. Dari semua Ih, cie apologet- cie apologet cie. Aku belum selesai ngomong dengan aku podcast lagi. Aku fans kenapa? selanjutnya Dan lu. semua apologet Kristen, Muslim itu hanya aku. Iya, nggak apa-apa, nggak usah Makanya saya bawa ikhlas. ke masjid gitu kan, bawa-bawa gitu kan, dakwah. Iya. Saya bersyukur sekali, puji Tuhan. Ada apologet Ya. Islam yang mau bawa Bible Tuhan yang mana, Bu? untuk dijadikan Tuhan yang mana, Bu? agama, gitu. Bu, tar dulu Bu, jelasin dulu Tuhan yang mana? Puji Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan saya. Siapa? Tuhan Yesus. Mati nih. Yesus. Lanjut Bang Zuma. Ya iya kan? Iya, Kan Ibu. tanya Tuhan mana? Jadi, Tuhan saya. umat Masa Islam saya itu- bilang Tuhannya abang. Umat Islam itu kan tidak pernah kepo dengan Bible ya kan ya. Jadi mayoritas Kalau memang betul, mayoritas Islam ada bilang itu, nggak Bu. pernah kepo. Mayoritas- Tapi abang itu di mana-mana duduk, abang selalu bawa Bible. Ini yang ingin saya jelaskan, Ibu. Jadi umat Islam itu selama ini kan tabu tuh tentang Bible, tentang Yesus. Bahkan saya pernah diusir kan dari masjid gara-gara menyebut nama Yesus di masjid waktu itu. Saking tabunya umat Islam itu terkait Kristen. Nah, mayoritas penduduk Islam di Indonesia ini dalam benaknya itu selalu berpikir bahwa Kristen itu adalah pengikut Nabi Isa. Lama-lama mereka menerima kenyataan, oh ternyata bukan Nabi Isa tapi Yesus. Tapi lama-lama mereka sadar. Ternyata Yesus pun bukan. Kristen ini ternyata setelah mereka mendengarkan Bible, saya jelaskan ini loh bukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Mereka sadar, oh begitu bahayanya agama ini. Ternyata mereka bukan pengikut Yesus. Belum lagi seperti itu. Saya katakan lagi sama mereka, yang disalib dalam Al-Quran itu kan pengganti. Mereka setelah saya ajarkan di masjid-masjid tentang Bible, rupa-rupanya mereka semakin yakin bahwa jangankan Nabi Isa, Yesus pun bukan disalib. Pantasan ya, makin banyak murtadin itu. Oh nggak mungkin, Kalau kita itu di hayalan. PA, Nah satu hal yang Bukan pernah hayalan, yang, Bang. yang, Saya yang itu menjadi salah satu menjadi anggota. senjata ampuh kepada orang Islam Enggak, setelah enggak mendengarkan ada. penjelasan Bang Suma, sama seperti kemarin Alhamdulillah Wahda Islamiyah mengadakan kemudian kajian-kajian, situ menghadirkan kemudian wakil ketua DPD RI, saya bersama dengan bapak tersebut dan juga ada Bapak Menteri Pertanian. Kami datang di sana, termasuk Bang Suma sebagai narasumber. Apa kata mereka? Ternyata pada kesimpulannya, apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa saya Nabi Isa diserupakan, ternyata Bible pun mengatakan bahwa Yesus juga diserupakan. Saya kasihlah data Markus 16 nomor 12. Kata Markus nih, asisten Paulus. Lalu Yesus menampakkan diri, menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Ternyata Bible juga mengatakan ada rupa lain yang nampak kemudian. Itu saya jabarkan tuh. Akhirnya ketika dihadirkan puluhan dai-dai baru, ada dai baru melalui Zoom, saya kemudian memberikan materi di dai-dai baru Sulawesi Selatan waktu itu, beberapa minggu yang lalu. Mereka terkaget-kaget, loh ternyata musuh Kristen itu adalah Biblenya sendiri kalau begini. Ya memang, karena di dalam kitabnya, contoh misalnya, Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Lukas 16:17, Matius 5 nomor 19. Siapa yang menjadi Kristen, artinya dia meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka kaget. Ya Allah ya Karim, ternyata Kristen selama ini menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena dogma dan ikut-ikutan aja. Oh iya, itu fakta, itu real. Para dai kaget, oh kalau begitu kita semangat dong. Ternyata saudara-saudara Kristen ini untuk didakwai, jangan pakai Quran saja, pakai Biblenya, karena musuh mereka itu Bible. Ternyata selama ini belum semua betul, kata mereka. Kristen itu Bible, nggak mungkin murtadin itu makin bertambah, Bang. Nah sekarang permasalahannya, kalau ada orang Islam yang murtad, itu bukan karena Bible, tapi Karena apa? di atas lutut, Bawah sama duit, bawah sama duit. di atas lutut.
dan dibawa pusat. Itu ajaran siapa itu? Tapi Itu ajaran kalau bungsu. ada kemudian orang yang mu'alaf, itu karena mereka paham Bible dan paham Al-Quran. Gitu. Kenapa sih bungsu itu selalu aja bikin Selamanya yang datang terakhir itu yang memperbaiki, menyempurnakan yang sudah lama. Contoh, Kalau menyempurnakan, nggak mungkin sebelum ada sebagian motor, 80% yang ada sepeda. itu mengkopri isi dalam Dulu Al- tahun 60-an kebanyakan orang masih naik sepeda. Semakin canggih muncul motor, semakin canggih jangan muncul kalian mobil, kalian semakin masa canggih aku muncul langsung pesawat. jadi patung Jadi kalian selamanya bikin yang terus. terakhir itulah yang menyempurnakan yang lalu-lalu. Itu fakta. iPhone 17 lebih mahal daripada iPhone 10. Nah, pada zamannya iPhone 10 paling mahal. Kan gitu. Al-Quran 1400 tahun sebagai penutup risalah kenabian Khataman Nabiyyin, itu hari di mana Al-Quran disempurnakan, Islam disempurnakan, keadaan Quran, keadaan Islam dengan hari ini sampai hari kiamat, marwah, rasa, kandungan, muatan, cakupan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat, Al-Quran yang dibaca pada saat mereka jihad, dengan Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam sedunia pada hari ini, itu sama. Semangat keislaman pada zaman Nabi Muhammad, semangat perjuangan Islam pada zaman Nabi Muhammad, semangat perkembangan keislaman pada zaman Nabi Muhammad, itu sama persis dengan semangat keislaman hari ini. Persatuan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dan persatuan umat Islam hari ini juga itu sama. Ibadah umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dengan ibadah umat Islam hari ini sampai hari kiamat tetap sama. Jadi Islam tidak akan pernah lagi ada hal baru yang muncul kecuali kitab rakitan. Ada sebuah kitab yang selalu dirakit, selalu direvisi, selalu dikoreksi untuk menyaingi Quran. Untuk menyaingi hadis sahih saja nggak sanggup, apalagi Quran. Itu fakta, itu real. Jadi kalau ada orang bermimpi semakin banyak murtad, mimpi ya mimpi, tapi jangan melebihi film India. Mimpi ya mimpi, tapi jangan melebihi sedihnya orang yang habis makan tidak ada rokok. Mimpi yang mimpi, tapi jangan juga terlalu berlebihan melebihi film kartun. Mimpi ya mimpi, mimpi aja loh. Nggak usah seakan-akan itu nyata, karena itu pahit dan menyakitkan. Barat sekarang ini, Eropa sekarang corongnya kemana? Al-Quran, Islam. Sudah berapa tokoh di luar negeri yang tadinya membenci Islam sekarang menjadi tokoh Islam di parlemen? Di mana coba? Kerajaan Inggris, sudah ada Islam nggak di sana? Ada. Wali kota di negara-negara besar di dunia ini, ada nggak Islam? Ada. Ya, Islam tidak pernah menjadi barang loak. Islam tidak pernah menjadi barang bekas. Islam tidak pernah jadi cakar, barang cakar, cap karung. Islam selamanya menjadi hal baru, baru dan tetap jaya sampai hari kiamat. Itu Islam. Itu Islam. Kalau kalian kan barang loak yang dibawa oleh Belanda masuk ke sini. Udah usang, makanya kalian revisi, perbaiki, dikoreksi, ditambal, disulam, dikoreksi, ditambal, disulam, direvisi. Itunya terus kerja kalian. Sementara Al-Quran melenggang dengan indahnya, tidak pernah berubah dia. Semua di dunia ketika dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedunia tahu. Coba kalau misalnya Bible yang dibaca dalam bahasa Jepang di Indonesia ini, apanya orang bingung, apa dibilang, tidak ngerti pun. Itu. Jadi jangan Anda mengatakan murtad semakin banyak. No. Islam dengan mendengarkan materi-materi apologetika Islam, apologetika Kristen dari narasumber Islam,
mereka semakin mantap Islamnya, mereka semakin mantap keyakinan Islamnya, mereka semakin mantap cinta Islamnya, mereka semakin mantap bacaan Qur'annya, mereka semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, dan semakin cinta kepada apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan diambil alih untuk sementara. Cinta Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, semakin cinta. Lanjut. Ya, Kristeng yang mau naik diskusi silakan ketik 3 yang ini aja ya, jangan yang kayak tadi, model yang kayak tadi. Yang sudah minum kombantrin aja naik. Silakan. Murtad, semakin murtad. Aduh mak, hayalan saja, hayalan saja. Oten banyak menghayal saja. Hayalan saja, hayalan saja. Ya, hayalan saja. Oten banyak menghayal saja. Mengatakan banyak murtad, tapi entah di mana sampai sekarang tidak nampak wujudnya. Hayalan saja, angan-angan saja. Masih sekarang membesarkan diri, padahal hatinya sudah remuk. Hati berserak entah di mana-mana. Tetapi mereka berusaha tetap tegar, berusaha tetap bahagia di depan Islam. Tapi ternyata babak belur, sempaknya koyak. Apa Immanuel? Bener? Enggak ada kan di bawah yang mau naik? Apa? Ayo nanti nih. Lender, ngapain kok hayalan saja? Kan ini ajanmu itu. Ngapain kok Oh, ejek? enggak lah, beda. Kalau ajan kami Allahu Akbar, bukan hayalan. Enggak ada pula hayalan. Hayal sholat, hayal sholat, hayal sholat, bukan hayalan. Itu kan bahasa ajanmunya itu, diajak Loh, sendiri. coba ya beginilah. Kenapa aku bertanya ya? Kenapa masjid pakai toa, gereja nggak pakai toa? Apakah karena takut dibacakan Amsal 7:18? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Wah, hikmat kan? Hikmat bacanya. Coba. Hikmat kan? Bang Immanuel. Oh, Apa Bang Eril? Lagi standby diskusi. sebentar ada kegiatan dulu. Wah, kegiatan. Kirain. Coba yang lain ada nggak yang mau naik diskusi? Bising kali sound cardmu, Bang Blender. Ayo. Oke, Babe, selamatkan sore. Pemuja, selamatkan sore. Halo. Ya, selamatkan sore. Protestan apa Katolik, Pak? Assalamualaikum. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Pemuja juga Islam ya? dari Madura, dari Madura, Sumeneb Madura. Iya, kami dari Madura sini, Masya Allah. Siap. Iya, mendengarkan. Siap, apa? Kejam kali moderator. Pak Pemuja, Islam Kristen, Pak. Yesus. Eko. Eko. Pemuja rahasia. Buset deh. Apa ini namanya? Ini bukan di room gua soalnya, nggak kuat akun gua kalau di room orang. Halo.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masih muda padahal. Mikail. Banyak kali minta permintaan nggak tahu kemana Kristen dan Islam. Ya, Mikail Protestan apa Katolik? Mikail. Halo. Belum. Mikail udah, Mikail. 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 Banyak kali minta. Iya. Mac. Buset. Yang Islam batalkan dulu teman-teman ya. Tikambo. Turun. Tikam. Halo Tikam. Tikam lo. Pulungan. Pulungan. Belum. Tikam Leo. Mak tilkam Leo ya. Leo di tikam bah. Tikam Leo. Pulungan. Mana nih orang? Pulungan. B. Bye. B. Bi. Pulungan. B. Pulungan. B. Apa tuh? User. Oh, salah pencet semuanya orang ini. Banyak kali minta salah pencet semua. Batalkan, kalau terpencet batalkan. Banyak kali pening palaku. Kalau kepencet batalkan. Oten ini oten. User. Oke. Geto. Geto. User. Buset. User sih. User, monitor user. Naik kok. Gitulah suara, buka mute-nya. User. Halo. User. Monitor user. Budi. Oh, Budi. Udah Immanuel ini aja sama Immanuel. Ya, user nih sama Enggak, lagi ini dia, lagi lagi ada kegiatan dia sebentar katanya. Bang Dewa ada mau disampaikan Bang Dewa? Nggak ada sih. Ada ya. Banyak yang mau disampaikan, tapi nggak ada. Janda ada. Mana lebih menggoda? Janda pirang atau iblis? Janda pirang. Hah? Memang mana lebih menggoda? Janda pirang cepat kali janda pirang mengatakan. Aduh. Cepat kali. Pulungan. Udah 2 kali kau naik pulungan ya. Pulungan. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam aja bang, selamat berjuang. Ya. Siap bang, ya. Oke, makasih. Turunkan aja bang. Sama-sama bangku ya. Astaga, abang 2 kali minta permintaan, cuma itu aja. Sabar. Orang matinya cepat. Orang sabar matinya cepat. Sabar. Nasib kayak pegawai ini loh, puskesmas. Halo kan? Kayak pegawai puskesmas. Ayo pasien selanjutnya. Silakan. Nomor antrian selanjutnya. Ya. Pelosan. Pak kok. Ya Allah, mata gini amat ya. Pak Kozan, ini user ini pertahankan, diturunin aja di user nih. Pak Kozan. Pak Kozan. Halo, Pak Kozan. Dia kagak. Masih segenerasi. Hei, mati mana balik. Ya, kalau cuma anak KPR, la ilaha illallah. Keselamanan.
Nah, Rama. Atas nama Rama. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam wabarakatuh. Kenapa Pak? Kerupuk gak kenyang Pak. Siang-siang kerupuk gak bikin kenyang. Aku mau dengarkan hiburan siang-siang ini. Ah, gimana ini kok nggak ada yang naik? Iya Bapak naik soalnya. Iya. Iya. Biar pada naik lagi. Iya betul Pak. Iya. Aku mau Ayo dengarkan peserta hiburan selanjutnya. Ayo. Ya teman-teman semuanya, teman-teman Islam semuanya, serentak dulu tap-tap layar ya, 10 detik semuanya tap-tap layar. Semuanya tap-tap layar 10 detik. Tap-tap layar serentak semuanya 10 detik tap-tap layar. Turunkan aja host. Ya. Aku mau dengarkan hiburan siang. Turun sendiri lah. Iya. Nah, setelah tap-tap layar, habis itu share-share ya, share-share. Diposting ulang, di-share-share, diposting ulang. Jangan lupa love oranye-nya. Sugo. Slow. Kita di sini akunku bisa menjambak langsung ngotin entah di mana. Lagi di rumah lagi berak pun kita jambak di sini. Rap. Lagi berak kita jambak dia. Tapi hantu Ya, diposting ulang ya. Mantap, pinter semuanya pinter. Mantap, pinter semuanya. Hantu. Masyaallah. Iya, pinter. Sugo. Oh, Sugo. Ai. Buat jambak nih hantu-hantunya. Tiba-tiba nongol dia berarti udah kena cekek tuh. Naik ke mayor. Janganlah mayor naikin. Udah pusing semalam gue bikin. Udah major, ada major. Kena jambak major kan. Ku jambak dia, entah di mana ku jambak dia nyampe mari. Jar. Majar. Mana kau Majar? Hakim. Mana Majarnya? Jambak dia jauh dia. Hakim. Majar lah, apa-apa. Hakim. Oh, Hakim. Momoyo. Macam dari apa? Momoy. Momoy. Hakim. Kalau Hakim. Kalau Oten langsung teriak dia tuh. Langsung panas dia. Wey. Tapi apa ya teman-teman ya, jadi mungkin kita sekedar mengingatkan ya, sebentar lagi kan kita mengetahui mereka merayakan Natalan ya, Ulang tahun jadi kita Tuhan. apa Natalan lah ya kan, ulang tahun Tuhan. Jadi kan kita tahu ya, itu tidak ada dalil yang kuat tentang hari kelahiran Tuhannya. Jadi di sini juga kita demi untuk menjaga saudara-saudaraku semuanya ya kan, menjaga masalahnya ini merayakan hari kelahiran Tuhan Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi yuk ketika kita mengikuti kaum, kita berarti termasuk dalamnya. Sampaikan, mari kita meriahkan, jangan kita ngikutin ya apa yang mereka lakukan. Sampaikan kepada keluarga, pasang kembang api, mercon, ayo sampaikan kepada keluarga dari sekarang ya. Kita mayoritas Islam, kenapa di saat tahun baru Islam kita kalah dengan tahun baru ini gitu. Ketika kita sudah tahu sekarang, ayo sampaikan kepada anak-anak keluarga dari sekarang, silakan untuk tahun baru, tapi jangan pernah mengikuti mereka termasuk dalam kaumnya nanti ya, buat teman-teman ya. Jangan sampai nanti bisa saja Allah murka, Tuhan murka kalau kita tidak gaungkan
Karena bencana, kenapa sih bencana itu selalu datang di akhir tahun? Menjadi pertanyaan juga ini. Masya Bagi saya pribadi. Jadi ayo mari sama-sama kita saling mengingatkan. Jadi teman-teman sudah mendengarkan petuah dari Ustadz Blender. Bagaimana beliau sudah menyampaikan bahwa jangan mau kalah tentang memperingati hari ulang tahun lagi. Hari ini tahun baru Islam, dan juga di tanggal 25 Desember itu hari mu'alaf internasional. Ya, seorang perintis. Halo. Perintis. Halo, perintis. Ya, Protestan apa Katolik, Pak? Islam. Ya, ada yang boleh sampaikan? Ya, hari-hari. Hari-hari. Tiga ya. Tiga mana tuh? Ya, teman-teman Kristen, mumpung ada Bang Zuma di sini, silahkan. Jadi nanti jangan nanti di komal gua nyari-nyari Bang Zuma. Agak lain lo emang kafir-kafir nih, nggak jelas. Udah habis di bal-bal dari semua. Imron. Imron itu kan Islam, itu namanya kan Imron Islam. Banyak kali minta permintaan. Bukan, caranya Bang Blender di X dulu. Iya. Di X dulu, ini dihapus dulu semuanya. Jadi kristen kafir yang mau naik, kafir yang mau naik, ini lagi. Ayo kafir. Hayya 'alas salat. Sini lu. Udah kayak manggil sholat si kafir. Udah habis pasien langsung ajan ya. Habis pasien langsung ajan. Bang Dewa tuh pasien tuh. Pir. Kapir. Oh, kapir. Pir. Nggak ada yang mau orang tuh, nggak ada yang mau. Ini rahasia congor apa ini pening deh. Nggak ada loh. Ada Bang Dewa, ada Bang Rasid, ada Bang Zuma, takut lah. Tambah Bang Blender lagi. Coba sekelas Bang Zuma aja tadi teriak, gue ngakak. Kalau Oten tidak punah, kalau Kristen tidak punah sudah saya injak kamu turun kan? Gue ngakak. Kalau itu ternyata sekelas Bang Zuma juga kehabisan Oten loh. Iya benar, aku tadi lagi nyapu sambil ketawa. Ih, lucu ya benar. Coba Kristen tidak punah, saya injak kau dari tadi ya. Dengarkan. Bang Zuma bisa kekurangan apa juga ya Oten ya ternyata. Sekelas Bang Zuma kekurangan Oten apalagi gue, ya ampun. Iya, apalagi kayak awak komal kecil ya kan. Tapi Bang Rasid kan sering di komalnya Bang Oding. Di sana kan nggak kekurangan Oten. Enggak, jarang saya di komal beliau. Beliau kalau beliau pintar melihara Oten. Kalau Iya gini benar. lah, sifat-sifat Kristen ini, mereka ini masih berani ketika data bedata, dalil bedalil, pokoknya imani saja gitu loh. Nih kayak gini nih. Nih, izin sebentar ya, tak kasih Ini contoh. tuh Kang Lomba ini loh Bang Rasid. Biar aja. Chris. Lu kafir apa, Chris? Protestan apa Katolik? Chris? Oh, Chris.
Kan? Hilang dia, hilang. Meninggoy, belum apa-apa udah meninggoy. Dia merombak itu. Anakku ya Tuhanku. Chris. Oh, Chris. Ai. Oten. Yesus masuk sinagoge, Kristen masuk gereja, nyambungnya di mana? Oten punah. Oten di Komalku ini kadang mereka penghujat numpang tidur loh. Bang, numpang tidur ya, tidur di Komalku. Pagi-pagi banyak Oten penghujat kumpul di Komalku tidur. Bang Zuma lagi istirahat kayak lagi tidur beliau. Jangan pula banyak bicara kita di sini. Bang Zuma masih nempel aninya, headsetnya di kuping, ya kan? Hayalan saja, hayalan saja. Udah nggak laku yang kayak gitu. Biar bisa apa? Biar bisa ditiru buat di masjid. Itu kalau itu nada kutsi. Masjid sekarang udah kayak begitu. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Oten datang. Oten datang langsung diazanin. Oten langsung datang. Ya, let's go. Let's go. Oh, la ilaha illallah. Let's go. Oh, let's go. Ay, dia kagak. Masalah generasi itu, capu dia kagak. Goyang Komal. Suara gue cempreng ya. Belum tahu kan kalau gua ngaji. Kalau gua ngaji. Berasa di ini lu. Berasa di Madinah lu. Gua kalau ngaji berasa merem, berasa di Madinah lu ada lu. Ten. Oh, Ten. Salah pencet, Bang. Enggak apa-apa lah salah pencet daripada salah Tuhan. Ngaji dong katanya, ngaji dong. Cek dulu Bang Zuma headsetnya udah gak di telinga belum? Takut gua ngaji di cross check di sini kan gak lucu. Blender. Goyang nih. Goyang Komal, goyang, aman. Besar Bang Zuma. Ya, ada yang mau request. Ih, surah Ar-Rahman gak tuh? Aman ya, nggak tumbang kan? Aman. Aman.
Kapok kau kerja hati-hati kau. Hah? Nggak tumbang. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Hayangan saja. Buset, buset. Kafir benar. Hayangan saja. Udah biarin. Biar dia nunjukin kekristenannya. Karena dia nggak bisa begitu gitu, nggak ada dia begitu gitu. Mampus lu, mati lu, nah, mati lu. Koloran saja. Nggak ada lagunya itu. Koloran saja. Nggak ada itu. Koloran saja. Ada. Koloran saja. Kolor nggak ada lagunya itu. Tayangan itu. Hayangan saja. Kenapa ya? Abang nggak malu ya jadi Kristen kayak gitu ya? Nggak malu ya? Nggak malu? Nggak malu ya? Jadi Kristen ya? Koloran saja. Apa sih itu Kristen? Nggak kenal tuh. Buset, tiba-tiba udah turun aja. Takut ya? Takut. Bang Blender, Bang Rasid, Ya. Bang Len, Bang Dewa, ini akun baru. itu yang atas nama, ya yang atas nama, yang itu yang di bawah netizen, yang atas nama becek diblokir permanen dong, bisa nggak? Becek tuh, becek, Iya, oke. bisa nggak Bang Blender? Blokir permanen dia. Oke. Nah, Mana ada kalau dia muslim bikin malu, itu aja. apaan sih dia bilang? Wah, blokir permanen aja, blokir permanen. Akan ada ahli. Enggak, nama akunnya. Jijik gue ngeliatnya. Belum diblokir itu. Permanen aja. Dedi, halo. Ya udah. Bang Dewa, fallback. Bang Rashid, fallback. Ya, Siap. Itu tadi Oten menghina ajan ya. Waduh. Kalau kita ngeri loh ya. Sementara bukti sudah ada di depan mata gitu kan. Domba kecil mampus gara-gara dengar ajan. Maka mengapul sagala mampus gara-gara menghina ajan. Ini padahal udah kebukti. Tapi tetap aja masih ngehina-hina gitu. Ya Allah, ya Rabbi, ini Oten. Bukti sudah di depan mata saja masih diingkari gitu sama dia. Astagfirullahaladzim. Sedikit ini Bang Os mau nyampein sedikit aja. Protestan apa Katolik, Pak? Saya Islam, Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini saya mau nyampein aja, Oten ini lebih pede gila daripada waras ini, Bang. Halo? Iya.
Sallallahu ala Muhammad. Ini request Bang Zuma ngaji. Bang Zuma 3 juz saja. Wah, banyak dong. Sarifat, Fitikfa Sarikat. Wah, susah kali namanya. Abdul Qadir, ASR. Halo. Ya. Henry. Gak usah buat judul. Upload buat judul. Tahu ya Ron? Henry. Halo Henry. Nggak ada lagi Oten, nggak ada lagi di bawah, nggak ada lagi Oten, nggak ada lagi Oten. Orang Islam semuanya. Ya Oten, ya nggak apa-apa dengan punahnya Oten, alhamdulillah ya teman-teman ya. Tadi diskusi Bang Juma dengan para teman-teman Kristen kita bisa menilai ya, baik di YouTube maupun di TikTok kita bisa menilai semakin mantap dan semakin kuat iman kita di Islam, dan kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam. Kebayang juga seandainya kita ada di posisi mereka, kita nggak tahu ya. Jadi untuk itu jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, karena kebenaran itu benar-benar datangnya dari Islam, kesalahan dari Oten. Karena kita tahu bahwasanya mereka itu manusia diberikan akal tidak bisa difungsikan. Kalau kita katakan binatang, Bibelnya juga, kita di sini hanya meluruskan, menyampaikan, tidak ada unsur untuk memualafkan mereka, nggak ada. Tugas kita semua hanya menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Yang penting tanggung jawab kita terhadap Allah. Allah berikan kita mulut dengan sempurna, akal dengan sempurna, dan ilmu ketika kita tidak sampaikan, maka itu akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak mereka menghujat, mereka hanya bisa melakukan penghujatan di mana-mana, tapi nggak apa-apa, tetap tenang. Kebenaran sekarang, kemenangan sudah ada di pihak Islam. Kita sekarang menang ya, jadi nggak perlu takut dengar congor edis, nggak ada. Ingat ya teman-teman ya, kita mengetahui edis kayak begitu. Allah ya, mereka itu di Al-Quran jelas mereka adalah pembuat tipu muslihat, tetapi Allah sebaik-baiknya pemilik tipu muslihat ya Allah. Jadi sama sebagaimana kita berharap, wah gak usah kita pikirkan itu, kayak mikirkan edis apa, gak usah. Kita berharap agar Allah memberikan hukuman terhadap dia ya. Ketika kita harap, Allah akan biarkan dulu itu. Allah biarkan sebagaimana anak Batak dulu. Ingat kalian anak Batak? Ketika kita berharap ya kan, karena penghujatan dia, kita berharap dia kena, tapi enggak juga kan, Allah biarkan dulu dia senang-senang, itulah Allah biarkan dulu. Tapi yakinlah pasti sama juga dengan edis nanti insya Allah. Gak usah kita banyak berharap ya kena, enggak ada. Udah kita fokus ke Islam, insya Allah nanti dengan tiba-tiba ketika mungkin dulu ya waktu anak Batak, wah dia menghujat, kita yang melihatnya miris ya, kapan dia ditangkap ya, kita berdoa kan, tapi enggak juga dikabulkan Allah kan. Kadang-kadang mungkin ada yang sampai seuzon, mungkin ya, bisa jadi ya, kok nggak kena, enak kali dia menghujatnya gitu, sampai kita berpikir ya Allah kenapa.
Itu Allah sengaja biarkan dulu, dikasih senang memang itu. Tapi lihat, ketika ada yang sujud, langsung ditampilkan di depan mata kepala kita, lagi live dia ditangkap dengan rasa ketakutan. Itulah, ya kan? Langsung, tanpa kita duga-duga, tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita berpikir. Lagi live dia tiba-tiba, Pak polisi itu, Pak polisi itu. Nah itulah, Allah langsung tampilkan di depan kita. Kesakitannya, kesusahannya, penderitaannya, langsung kita tonton seluruhnya. Keren nggak? Keren kan? Jadi nggak mungkin. Salam. Jadi nggak akan mungkin. Jadi begitu juga ya penghujat Kristen ini. Ya Allah biarkan. Ada tamu Arbet Protestan apa Katolik? Arbet Rizaldo Arbet. Hei, Rizaldo Arbet. Nggak ada lagi Oten, udah punah. Siapa nih? Malakama. Islam tuh. Ya kan teman-teman kan, jadi ketika ini sudah nggak usah ditonton, fokus aja kita komal-komal Islam ya, nggak usah, doa aja kita, bawa jaga lindungi anak keluarga kita jangan sampai terjerat dengan ajaran mereka ya, kita saling membentengin, itu yang penting, saling membentengin ya, tetap dukung, nggak usah, biarkan saja mereka dengan keadaannya, pasti nanti akan Allah tunjukkan depan mata kepala kita, yakinlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pak Blender, Bang Rashid, izin saya nyapapun dulu ya, izin mute ya. Iya Bang. Oke, thank you. Udah dicek nggak ada Bang di bawah Otem. Habis Ya, di kemana-mana lagi juga nggak ada ya kan? Tadi Kak Kiki pasti keliling. Iya, sebentar. Yang dibawa admin ngapain naik, woi? Bukan admin. Oi, kok sepi Oten? Bang Rashid. Ya. Bang Rashid. Di tempat Ya. Bang Loading pun juga tuh nyanyi-nyanyi itu. Pusing mereka nggak ada Oten. Oten nggak pernah baca Bible. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Bang Ben nyanyi aja Bang Ben. Bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasdudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Allah tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhthirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu akhnam wal habbu zul asfi wa rayhan fabi ayyi alai rabbihuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi alai rabbihuma tukadziban Rabbul
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربهما تكذبان. Jagal lu paten nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, namanya Jagal, kupikir Hoten. Waalaikumsalam. Kenapa namanya Jagal? Hah? Gimana? Kenapa? Kenapa Jagal? Ini Jagal, ada dulu namanya Jagal. Islam nih? Iya. Iya Islam Bang, Islam. Kenapa? Oh. Iya. Kok bisa? Bukan ini. Iya, bisa jaga. Ada yang mau disampaikan? Kristen, ada yang mau disampaikan? Hah? Ada yang mau disampaikan kah? Jagal. Ya buat teman-teman yang di mana ya, yang di YouTube, yang masih live streaming di sini, izin closing ya, yang di YouTube semuanya, mohon izin. Mungkin kita akan pasang musik. Terima kasih ya yang sudah mengunjungin. Buat semuanya yang di YouTube untuk ditutup apabila ada, mohon izin ya. Karena kita mau ngilangkan suntuk lu, mau menyanyi lu, mau narik anoten lu. Ya. Yang di YouTube minta izin ditutup, yang ditutup karena kita mau pasang musik, mau nyanyi, kita mau happy. Right. Bang Jagal, ada nggak yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang, nggak ada. Hah? Nggak ada. Yakin apa nggak ada? Yakin? Hah? Kita nimbrung aja. Iya. Yang penting Bang yakin kan? Ya, makasih Bang. Iya. Ya, Oten mengatakan halu. Kita mengatakan, wah Islam angan-angan halu. Islam itu halu. Ya, ternyata mereka sendiri yang halu. Dan itu lagunya sudah ada.